Halo, Kumaha Damang, saatnya Anda menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Hati-hati, ratusan tabung gas LPG oplosan beredar di Kabupaten Bandung. Semakin sulit didapat, warga keberatan bila pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kisruh lonjakan harga telur ayam rupanya dipicu oleh program pemerintah Bansos PKH. Kita ke informasi pertama hari ini. Sopir angkutan desa yang menabrak 7 orang siswa dan seorang pemuda di Kabupaten Garut ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 5 korban yang ditabrak masih dirawat di rumah sakit. Setelah diperiksa oleh Satlantas Polres Garut, sopir angkutan desa yang menabrak 7 orang siswa dan seorang pemuda di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, berinisial JJ ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, kecelakaan maut murni karena sopir mengantuk. Tersangka dianggap lalai sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Informasi dari terdakwa setelah dikorek oleh tim penyidik bahwa yang bersangkutan mengantuk karena tadi malamnya sudah mengantar keluarganya ke Cianjur. Dan baru sampai ke Kadungora itu kurang lebih jam 4 subuh, langsung dia menjalankan kendaraan angkotnya karena kebetulan hari itu pas bagian dia. Sementara 5 orang pelajar yang ditabrak angkutan desa saat ini masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. 3 orang harus dioperasi di bagian kepala, sedang 2 lainnya dalam pemulihan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, 2 kelompok pelajar di Purwakarta terlibat tawuran. 1 orang pelajar mengalami luka bacok. Dengan berbekal senjata tajam, 2 kelompok pelajar SMK saling serang di Jalan Raya Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Seorang pelajar terluka di bagian tangan akibat dibacok senjata tajam. Korban berapa orang Pak yang Bapak lihat Pak? Korban 1 orang. 1 orang luka apaan? Luka tangan saya tuh 1 Itu pada bawa senjata tajam. celurit sama celurit lah. Belum diketahui penyebab dari tawuran, namun 7 orang pelajar yang terlibat tawuran ditangkap Polsek Jatiluhur. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, kita ke informasi lain. Oplos tabung gas LPG secara ilegal. 2 orang di Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Berawal dari laporan warga yang mengeluhkan isi tabung gas cepat habis, praktik pengoplosan tabung gas LPG di Kabupaten Bandung akhirnya terbongkar. Proses pengoplosan tabung gas ternyata dilakukan oleh SR dan AH di salah satu rumah tinggal yang juga dijadikan sebagai pangkalan gas LPG di Kampung Batu Nunggal, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkra. Gas bersubsidi dari tabung 3 kg dipindahkan pelaku ke tabung 12 kg untuk dijual dengan harga non-subsidi. Tabung yang 12 kilo itu tidak sampai 12 kilo, hanya kurang lebih 10 kilo diperjualbelikan. Dan dengan harga yang seharusnya 12 kilo itu 205.000, namun dijual dengan harga 160.000. Atas praktik oplos tabung gas secara ilegal, Pertamina akan mencabut izin usaha pangkalan milik tersangka. Kita akan dalami tadi kalau misalkan memang pangkalan ini terlibat, kita pasti akan memberikan sanksi tegas. Berupa izinnya dicabut atau Itu kan kita ada kontraknya. Paling jauh dan paling dalam memang PHU, pemutusan hubungan usaha. Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan ratusan tabung gas yang sudah dioplos dan 1 unit pickup yang digunakan untuk pendistribusian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, 4 pelaku judi sabung ayam di Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi, sedangkan 3 pelaku melarikan diri. Penggerebekan tempat judi sabung ayam milik salah satu tersangka berinisial FN diketahui polisi setelah adanya pengaduan dari warga setempat. Kepada polisi, FN mengaku judi sabung ayam sudah berlangsung selama 2 bulan.
Polisi turut menyita barang bukti beberapa ekor ayam aduan dan arena sabung ayam portable. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara. Berdalih terjerat pinjaman daring atau online, seorang perangkat desa di Purwakarta menggelapkan dana desa lebih dari 300 juta rupiah. Tersangka MD yang sempat melarikan diri merupakan Kepala Urusan Keuangan Desa Cirende, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. MD ditangkap di sebuah hotel di Kota Cimahi beserta barang bukti uang tunai 64 juta rupiah dan sejumlah berkas pencairan dana. Dana desa yang semula diperuntukkan untuk membantu warga terdampak COVID-19 malah digunakan MD untuk kepentingan pribadi. Penarikan dana desa ini dimulai sejak Januari hingga Mei tahun 2022. Penarikan uang kas daerah, kas desa, kemudian uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan perbuatan berlanjut dari Januari sampai Mei. Jadi begitu dia melakukan satu kejahatan awal, dia melakukan kejahatan kedua untuk menutupi kejahatan pertama. Uangnya diganti terus. Kemudian dia melakukan kejahatan ketiga lagi untuk menutupi kejahatan yang kedua. Ya, kita beralih ke informasi lain. Seorang koruptor yang masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus pengadaan unit komputer di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ditangkap pihak Kejaksaan Negeri Garut setelah buron sejak tahun 2010 lalu. Tatang, buronan kasus korupsi uang APBD ditangkap Kejaksaan Negeri Garut setelah dalam pelarian selama 10 tahun lamanya. Sang buronan yang merupakan pemborong atau rekanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ditangkap di kediamannya di Bandung karena selama ini berhasil melarikan diri dan menghilangkan jejak. Bahkan di tempat persembunyiannya, pelaku adalah ketua RW setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Neva Sari Susanti mengatakan terdakwa terbukti bersalah dan divonis 2 tahun penjara. Namun terdakwa bukannya menjalani hukuman, malah melarikan diri hingga masuk DPO. Sebelumnya Tatang terlibat kasus korupsi pengadaan 63 unit komputer dengan total kerugian negara lebih dari $500 miliar. Beberapa minggu yang lalu kita tim dari Pitsus ini Pak Yosep dan teman-temannya mendeteksi keberadaan yang bersangkutan, kita lakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. Selama ini nggak menjalankan putusan karena memang kita kan nggak tahu keberadaannya di mana begitu. Dan kita juga tadi kita cantumkan dalam daftar pencarian di tahun 2015. Perkara tindak pidana korupsi pengadaan komputer PC sebanyak 63 PC. Kerugiannya kurang lebih 527 juta sekian lah. Tatang divonis bebas oleh pengadilan di tingkat pertama pada tahun 2010 silam. Setelah itu, jaksa mengajukan upaya kasasi. Banding tersebut membuahkan hasil usai pengadilan menjatuhkan vonis bui 2 tahun kepada Tatang pada tahun 2012. Namun sejak saat itu Tatang menghilang menjadi buronan. Usai diamankan, terdakwa pun langsung dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, ratusan ribu bungkus rokok ilegal disita petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai dari sejumlah pasar dan warung di Bandung Barat. Maraknya peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai membuat petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai merazia sejumlah pasar tradisional dan warung di Kabupaten Bandung Barat. Dari 4 pasar tradisional dan sejumlah warung di wilayah Bandung Barat, petugas gabungan menyita 112.120 bungkus rokok ilegal. Rokok ilegal ini diduga dipasok dari luar daerah dan laku di pasaran karena harganya yang murah. Yang itu sebenarnya ada yang motor ke sini, cuma ya bawanya dia kan mungkin itu ya jadi sebal-sebal bawanya nggak banyak. Tapi Ibu sebelumnya tahu itu rokok ilegal gitu nggak dicukainya? Dibilang tahu enggak, dibilang nggak tahu gitu, gitu aja. Tapi tetap mau menjual kenapa Bu? Kan masyarakat sekarang zamannya lagi murah mungkin, jadi maunya yang murah. Jadi emang banyak permintaan juga kayak gitu ya? Rokok kretek dari yang kretek yang ada pita kan emang banyak, mungkin kayaknya maunya filter gitu. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,
Menawarkan atau menjual rokok tanpa cukai terancam pidana 1-5 tahun penjara atau pidana denda 2-10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Bila mana tertangkap tangan yang bersangkutan mengedarkan cukai rokok rokok yang ilegal ya. Apa sebab? Karena akan kami sita oleh bea cukai untuk dimusnahkan, dan ada konsekuensi hukum kalau memang yang bersangkutan betul-betul jadi agen ya. Mungkin bea cukai juga akan meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tugas gabungan kini tengah menyelidiki asal-usul rokok ilegal karena marak beredar di pasaran. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.